Hai guys, perkenalkan nama saya Hairanisa Umpanratu. Saya dari kelas 12 Nia 2. Di sini saya akan membuat video tentang struktur, tata nama, sifat benzena, serta kegunaan benzena, dan yang terakhir adalah permasalahan dan solusinya. Apa saja videonya? Yuk kita simak. Adapun struktur benzena yang diusulkan oleh Friedrich August Kekule pada tahun 1865 yang berdasarkan teorinya mengenai sifat kimia benzena. Kekule menuliskan struktur benzena yaitu sebagai berikut. Nah, adapun penjelasan struktur tata nama dan kegunaannya. Yang pertama yaitu ada benzena. Benzena digunakan sebagai pelarut berbagai jenis zat. Selain itu, benzena merupakan bahan dasar untuk membuat stirena, yaitu bahan membuat sejenis karet sintetis. Benzena juga merupakan bahan dasar untuk membuat nilon 66. Nah, adapun strukturnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang kedua ada toluena. Toluena merupakan nama metil lain dari benzena atau fenilmetana yang merupakan salah satu golongan turunan benzena yang terpenting. Toluena digunakan sebagai alat dasar pembuatan asam benzoat dalam distribusi atau industri bahan peledak TNT dan sebagai pelarut senyawa karbon. Nah, adapun struktur toluena yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, yang ketiga ada senyawa-senyawa nitro. Senyawa-senyawa nitro dihasilkan dari reaksi benzena dengan campuran NH3 dan H2SO4 pekat. Adapun tiga struktur pada senyawa-senyawa nitro. Yang pertama yaitu nitrobenzena C6H5NO2 atau strukturnya seperti ini. Nitrobenzena merupakan zat cair yang berwarna kuning, higrokropis, berbau harum buah-buahan dan tidak dapat bercampur dengan air. Senyawa ini digunakan pada pembuatan anilin dan parfum pada sabun. Lalu yang kedua ada 1,3,5 trinitrobenzena atau yang dapat disebut dengan TNB atau strukturnya dapat dilihat seperti ini. Trinitrobenzena merupakan zat padat TNB yang biasa terdapat pada bahan peledak dan sifat peledaknya lebih hebat daripada TNT. Nah, yang ketiga ada trinototoluena. Trinototoluena dapat kita sebut dengan TNT atau strukturnya dapat kita lihat seperti ini. Trinototoluena mempunyai nama lain 246 trinototoluena. Trinototoluena sangat mudah terbakar dan mudah meledak. Oleh karena itu, TNT merupakan salah satu bahan peledak yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya yuk kita lihat. Yang keempat ada amina aromatik atau yang disebut dengan anilin. Amina aromatik yang terkenal yaitu anilin dapat juga disebut dengan aminobenzena atau fenilamina. Dengan rumus strukturnya yaitu seperti ini. Anilin merupakan zat cair bersifat tidak berwarna, sukar larut dalam air, uapnya bersifat racun, dan bersifat basa lemah. Anilin bereaksi dengan asam nitrit dan HCl pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, yang dapat menghasilkan garam diazonium. Reaksi garam ini dalam halogen menghasilkan anihalida atau fenilhalida. Yang dalam industri, anilin digunakan sebagai bahan dasar pembuatan zat warna batik, tinta, dan katun, obat-obatan, bahan bakar roket, serta bahan peledak. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu kita simak yuk. Nah, yang kelima ada asam benzena sulfonoat. Strukturnya seperti ini ya. Asam benzena sulfonoat dihasilkan dari reaksi sulfonasi benzena. Dalam keadaan murni, asam benzena sulfonoat berbentuk kristal tidak berwarna loh. Higroskopis, mudah larut dalam air, bersifat asam kuat, dan dapat membentuk garam. Turunan asam benzena sulfonoat yang penting yaitu ada sakarin dan benzena sulfanamida. Sakarin banyak digunakan sebagai bahan pemanis pengganti gula, terutama bagi penderita kencing manis loh. Sementara itu, benzena sulfanamida digunakan dalam pembuatan obat-obat sulfa.
Adapun yang selanjutnya, yuk kita simak. Kita ketemu lagi. Oke, kita lanjutin ya. Yang keenam ada asam benzoat. Asam benzoat, turunan tata namanya seperti ini ya. Asam benzoat dibuat dengan cara mengoksidasi toluena dengan oksidator KMNO4. Dalam suasana asam, reaksinya sebagai berikut. Dalam dunia industri, asam benzoat dibuat dalam skala besar loh. Dengan mengalirkan gas klorin ke dalam toluena mendidih, hasil dari proses tersebut kemudian dihidrolisis reaksinya yang dapat ditulis seperti ini. Lalu, asam benzoat, sukar larut dalam air, mempunyai titik lebur sekitar 122 derajat Celcius dan bersifat sebagai asam lemah. Asam benzoat bersifat bakteriostatik dan fungistatik. Oleh karena itu, asam benzoat digunakan sebagai obat luar dalam bentuk salep. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ternyata ada tambahan loh guys. Salah satu senyawa turunan asam benzoat adalah asam 1,2-benzena yang dikarbosilat atau asam ftalat. Asam ftalat merupakan 3 isomer yaitu orto, meta, dan para. Asam ftalat digunakan dalam industri sebagai bahan baku sintesis zat organik lain seperti plastik, zat warna, dan insektisida. Adapun strukturnya yaitu seperti ini ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya guys. Nah, yang ketujuh ada fenol. Struktur tata namanya seperti ini ya guys. Fenol merupakan senyawa aromatik yang mengikat gugus fungsi OH pada inti benzena. Fenol merupakan rumus molekul C6H5OH. Dalam bentuk murni, fenol berwujud kristal tidak berwarna, berbau seperti karbol, antiseptik, sedikit larut dalam air, dan bersifat sebagai asam lemah atau lebih lemah dari asam karbonoat. Meskipun fenol mempunyai gugus OH, fenol tidak termasuk ke dalam golongan alkohol loh guys. Berbeda dengan alkohol yang bersifat netral, fenol bersifat asam lemah. Fenol tidak menghasilkan ester jika direaksikan dengan asam dan tidak dapat dioksidasi. Fenol dapat bereaksi dengan basa membentuk garam sesuai dengan persamaan sebagai berikut. Adapun fenol dapat diperoleh dengan beberapa cara sebagai berikut guys. Yang pertama, penyulingan bertingkat berbatu bara. Yang kedua, pemanas campuran benzena sulfonoat dengan logam alkil dalam keadaan kering. Yang ketiga, hidrolisis senyawa diazomonium. Dan yang terakhir yaitu keempat, hidrolisis aril halida. Oke, kita lanjut yang selanjutnya guys. Nah, yang kedelapan ada asam salisilat. Asam salisilat atau asam ortohidroksi benzoat mempunyai rumus struktur seperti ini. Senyawa ini digunakan sebagai obat anti jamur pada bedak dan salep untuk mengobati penyakit seperti kadas, panu, dan kurap. Asam salisilat juga dapat disentrifikasi dengan alkohol maupun asam menghasilkan turunan asam salisilat. Dengan turunan asam salisilat yang penting adalah metil salisilat dan asetil salisilat. Metil salisilat lebih dikenal dengan nama dagang minyak gondopura. Metil salisilat dihasilkan dari reaksi antara asam salisilat dengan metanol sesuai persamaan reaksi berikut. Asetil salisilat diperdagangkan dengan nama asetosal atau aspirin. Asetil salisilat dihasilkan dengan reaksi antara asam salisilat dengan asam asetat. Adapun strukturnya yaitu seperti ini.
Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, yang kesembilan ada paracetamol. Senyawa ini dikenal dengan nama acetaminophen paracetamol yang mempunyai kegunaan yang sama dengan aspirin. Nah, aspirin tadi digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit loh. Nah, sama seperti paracetamol, tetapi memiliki efek lebih aman bagi lambung yang memiliki struktur seperti ini. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Baik, yang ke-10 ada stirena. Stirena atau yang disebut dengan vinylbenzena mempunyai rumus struktur seperti ini. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetis loh. Melalui proses polimerisasi, polisentrina merupakan bahan yang banyak digunakan untuk membuat insulator atau bahan penyekat listrik, boneka, sol sepatu, piring, dan cangkir loh. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, yang ke-11 ada benzaldehid. Benzaldehid mempunyai rumus seperti ini loh. Benzaldehid digunakan sebagai pengawet dan bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau khas. Benzaldehid berkondensasi dengan asetaldehid atau etanol yang menghasilkan sinamaldehid atau minyak kayu manis. Senyawa vanilin dalam buah vanili merupakan senyawa turunan benzaldehid loh, dengan nama 4-hidroksi 3-metoksi benzaldehid. Adapun strukturnya vanilin yaitu sebagai berikut. Nah, adapun sifat-sifat dalam benzena. Yang pertama yaitu mempunyai sifat fisik. Benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Benzena tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti diethil ether, karbon tetraklorida, dan N-heksana. Benzena melebur pada suhu 5,5 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 80,7 derajat Celcius. Uap benzena bersifat toksik atau beracun dan karsinogenik atau mengakibatkan kanker. Oleh karena itu, pengguna benzena di laboratorium dibatasi loh. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada sifat kimia. Sifat kimia berdasarkan bentuk strukturnya, benzena mempunyai sifat kimia sebagai berikut. Yang pertama, berbeda dengan alkena, ikatan rangkap benzena tidak dapat dioksidasi dengan larutan KMnO4. Yang kedua, oksidasi sempurna atau pembakaran sempurna benzena menghasilkan gas CO2 dan H2O. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya. Oh iya guys, ternyata benzena dapat mengalami beberapa reaksi loh. Yang pertama, reaksi adisi. Nah, benzena mempunyai ikatan rangkap terkonjungsi sehingga benzena tidak dapat mengalami reaksi adisi secara spontan loh guys. Sulitnya reaksi adisi pada benzena disebabkan adanya delokalisasi elektron dan resonansi ikatan rangkap pada struktur benzena. Reaksi adisi pada benzena dapat terjadi dengan bantuan katalis pada kondisi tertentu. Misal, reaksi adisi benzena oleh H2 dan Cl2, benzena dapat diadisi oleh Br2, H2O, dan KMnO4. Nah, adisi hidrogen H2 dapat terjadi dengan katalis Ni atau PT halus pada suhu tinggi 150 derajat Celcius yang menghasilkan sikloheksana atau dapat kita lihat strukturnya seperti ini loh guys. Nah, lalu yang kedua ada adisi klorin atau yang disebut dengan Cl2. Akan berlangsung apabila terkena sinar matahari yang membentuk heksalklorosikloheksana atau yang disebut dengan C6H6Cl6. Strukturnya seperti ini ya guys.
Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya. Oh iya guys, ternyata dalam sifat kimia, reaksinya ada lagi loh guys, yaitu reaksi substitusi. Atom-atom H pada inti benzena dapat disubstitusi atau diganti oleh atom atau gugus atom seperti NO2, SO, 3H, Cl, atau alkil. Reaksi substitusi benzena menghasilkan turunan benzena. Reaksi substitusi benzena meliputi reaksi-reaksi sebagai berikut. Yang pertama, nitrasi. Reaksi nitrasi terjadi apabila benzena direaksikan dengan asam nitrat pekat atau yang disebut dengan HNO3. Dalam asam sulfat pekat atau yang disebut dengan H2SO4 pada suhu 50 derajat Celcius. H2SO4 berfungsi sebagai katalis untuk memberikan suasana asam dan mengikat H2O yang dibebaskan dari reaksi loh guys. Pada reaksi ini, atom H dan benzena disubstitusi oleh gugus nitro NO2. Reaksi ini menghasilkan nitrobenzena yang berupa cairan kental berwarna kuning loh guys. Oke, kalau gitu kita lanjut yang selanjutnya. Nah, lalu yang terakhir ada halogenasi. Halogenasi ini benzena dapat bereaksi dengan klorin, bromin, dan iodin. Dengan adanya katalis-katalis tersebut, FeCl3, AlCl3, FeBr3 atau SbCl3 dapat dibuat struktur seperti ini. Nah, atom-atom halogen yang tersubstitusi pada inti benzena bersifat stabil loh guys. Gugus-gugus ini sungkar diganti dengan gugus-gugus lain seperti OH, NH2, dan Cn, kecuali pada reaksi Wurtz-Wittig. Reaksi Wurtz-Wittig merupakan reaksi pengganti gugus halogen pada benzena oleh gugus alkil. Apabila monoklorin benzena direaksikan dengan metil klorida dan natrium, gugus metil akan menggantikan gugus klor sehingga terbentuk toluena yang akan menghasilkan struktur seperti ini. Oke, yang terakhir kita nanti akan membahas